Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Sisnirianti. Saya kelas 1B Program Studi Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar. Di sini saya akan presentasikan tugas saya dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan. Di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi kehamilan. Yang pertama ada faktor fisik, yang kedua ada faktor psikologis, dan yang ketiga ada faktor lingkungan, sosial budaya, dan faktor ekonomi. Selanjutnya faktor fisik. Di sini faktor fisik status kesehatan ada 2 klasifikasi dasar yang berkaitan dengan status kesehatan ibu selama proses kehamilan. Yang pertama yaitu akibat secara langsung yang dialami oleh ibu selama proses kehamilan, dan yang kedua akibat tidak langsung yang berhubungan dengan proses kehamilan. Nah, penyakit atau komplikasi yang berakibat langsung selama proses kehamilan, yang pertama ada hiperemesis gravidarum. Jadi seorang ibu yang sudah dikatakan hamil, biasanya pada trimester pertama itu dia akan mengalami hiperemesis atau mengalami mual muntah. Nah, di sini ibu yang mengalami mual muntah yang terlalu berlebihan bisa mengakibatkan perkembangan janin tidak sempurna dan mengakibatkan ibu juga tidak bisa sehat. Terus ada faktor preeklamsia atau eklamsia. Nah, di sini faktor preeklamsi atau eklamsia biasanya muncul setelah ibu kehamilan kurang lebih pada trimester kedua, dan ini biasanya ditandai dengan kaki bengkak, ibu mata terlihat penglihatan ibu berkunang-kunang, terus tensi ibu biasanya tinggi seperti itu. Nah, jika ibu hamil mengalami tanda gejala seperti itu, maka harus segera dibawa ke petugas kesehatan untuk memastikan apakah ibu itu mempunyai tanda gejala preeklamsia atau tidak. Kelainan lamanya kehamilan ektopik, kelainan plasenta. Nah, ini kelainan plasenta itu biasanya seperti contohnya kelainan plasenta itu kadang ada ukuran plasenta yang tidak sesuai atau tidak normal. Nah, ini juga akan mempengaruhi terhadap perkembangan si janin karena asupan nutrisi yang diserap dari tubuh ibu itu tidak bisa maksimal diserap oleh bayi. Bisa juga terjadi kelainan letak plasenta. Kelainan letak plasenta itu normalnya biasanya kan berada di bagian kanan, kiri, atau bagian fundus ibu. Nah, tapi di sini jika terjadi kelainan maka dia akan terletak di bagian bisa menutupi sebagian jalan lahir atau bisa menutupi keseluruhan jalan lahir. Itu juga merupakan kelainan dari plasenta. Terus terjadi HAP dan gemeli. Nah, di sini gemeli ini juga harus diantisipasi jika ibu mengalami kehamilan gemeli atau kehamilan kembar. Kenapa? Karena seorang ibu yang mengalami kehamilan gemeli atau kembar, maka ibu ini harus mengkonsumsi makanan yang lebih, dan harus dilihat ibunya harus rajin kontrol ke petugas kesehatan atau kontrol ke dokter untuk memastikan bahwa asupan nutrisi yang diserap oleh bayi itu apakah kedua janin itu apakah betul-betul sudah maksimal, dan perkembangan janinnya seperti apa, apakah tetap bagus, pertumbuhan plasentanya untuk kedua janin itu apakah sudah sesuai ukurannya, seperti itu. Jadi jangan sampai ada pada janin yang gemeli ini jangan sampai hanya salah satu saja yang berkembang janinnya sedangkan yang satunya tidak. Nah, hal itu yang ditakutkan. Makanya kehamilan gemeli itu perlu diperiksakan seperti itu. Harus sering melakukan pemeriksaan. Selanjutnya hematoma vulva, Bartholinitis, kista Bartholini, dan kondiloma acuminata. Nah, ini
kelainan-kelainan pada genitalia si ibu. Nah, pada kondiloma acuminata ini biasanya terjadi seperti jamur ya di bagian vagina ibu. Itu jamur seperti itu kan merupakan bakteri. Nah, bakteri inilah yang harus diantisipasi. Kenapa? Karena bakteri-bakteri ini nanti ditakutkan dia akan masuk melalui vagina ibu, masuk ke kandungan, ke uterus, sehingga akan mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan janin tadi bisa tidak tumbuh dengan sempurna. Selanjutnya, penyakit secara tidak langsung yang mempengaruhi kehamilan. Biasanya dari penyakit bawaan dari si ibu ya. Sebelum hamil ibunya sudah mempunyai penyakit, dan pada saat hamil maka penyakit yang diderita ibu itu tadi takutnya akan mempengaruhi proses kehamilannya, seperti penyakit kardiovaskuler, penyakit jantung, penyakit hipertensi, terus penyakit darah seperti terjadi anemia. Nah, ibu yang mengalami anemia, apalagi sebelum hamil dia sudah mempunyai anemia, ini harus diantisipasi pada saat hamil. Jangan sampai anemia yang dimiliki ibu tadi dia akan semakin parah apabila ibu itu hamil. Maka untuk antisipasinya bagaimana? Harus selalu melakukan pemeriksaan ke petugas kesehatan, mengkonsumsi tablet FE, memakan makanan yang bernutrisi, gizi seimbang, dan ini harus selalu kontrol ke petugas kesehatan supaya tidak terjadi anemia. Terus penyakit saluran saraf seperti influenza, bronkitis, terus TB paru, penyakit Ractus digestivus, ini seperti penyakit vitalismus, terus gingivitis, terus hemoroid. Nah, ini ibu yang mengalami penyakit hemoroid pada saat kehamilan itu juga harus diantisipasi. Sebelum hamil ibunya sudah punya ambien hemoroid, susah BAB. Nah, pada saat hamil maka hormon ibu akan meningkat, tidak stabil, sehingga itu akan mengakibatkan ibu untuk susah BAB. Nah, di sini jika ibu sebelum hamil saja sudah punya hemoroid, apalagi dia pada saat hamil, maka semakin tambah susah dia BAB-nya. Seperti itu. Biasanya terjadi pada ibu kehamilan trimester pertama. Penyakit hepar atau pankreas, hepatitis, penyakit ginjal, penyakit endokrin, penyakit saraf atau epilepsi. Nah, penyakit seperti contohnya penyakit epilepsi. Penyakit epilepsi ini yang diserangkan autoimun si ibu. Nah, jika ibunya sebelum hamil sudah mempunyai penyakit epilepsi, maka kalau bisa sebelum terjadi kehamilan itu harus direncanakan terlebih dahulu dan harus dikonsultasikan terlebih dahulu ke dokternya. Supaya apa? Supaya bisa mengantisipasi jika terjadi lonjakan hormon tadi, karena yang diserang kan autoimun tubuhnya si ibu. Nah, maka di sini jika terjadi kehamilan, hormon yang terjadi dia akan semakin meningkat. Nah, ini ditakutkan nantinya akan berpengaruh terhadap imunitas tubuh si ibu dan si janin, seperti itu ya. Nah, salah satu yang mempengaruhi juga dari status gizi. Nah, status gizi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kehamilan. Banyak ibu-ibu yang tidak mengetahui manfaat dari gizi. Nah, di sini kita sebagai petugas kesehatan harus memberikan wawasan kepada ibu yang hamil tadi, memberikan KIE untuk bagaimana mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, seperti itu memberikan susu, tablet vitamin penambah darah, kalsium, agar ibunya dia bisa sehat dan janin yang dikandung juga agar bisa tumbuh dengan sempurna. Nah, kebutuhan ibu hamil lebih daripada sebelum hamil.
Nah, di sini pada saat ibu sebelum hamil mungkin mengkonsumsi makanan atau makannya sesukanya ibu. Saya semuanya sehari saya hanya makan cilok atau makan nasi goreng saja 2 kali. Nah, pada saat hamil ini harus dirubah semua pola makannya. Jadi makan sehari harus 3 kali, walaupun sedikit-sedikit tapi sering. Terus minum susu. Biasanya ibu sebelum hamil sama sekali tidak mengkonsumsi susu, maka pada saat hamil dia harus mengkonsumsi susu seperti itu. Terus minum tablet penambah darah. Nah, begitu pula pada saat ibu menyusui, maka kebutuhan nutrisi yang dikonsumsi oleh ibu pada saat hamil harus semakin ditingkatkan lagi karena ibu akan memproduksi air susu yang harus diberikan kepada si bayi pada saat ibu setelah persalinan. Tanda-tanda kecukupan gizi yang dapat diukur berdasarkan kenaikan berat badan. Nah, ini kenaikan berat badan selama kehamilan itu sekitar 10 sampai 16 kg selama 9 bulan kehamilan. Biasanya kenaikan berat badan di trimester 1 itu tidak banyak, hanya sekitar 1 sampai 2 kilo saja. Nah, kenaikan berat badan yang banyak itu biasanya terjadi di trimester ketiga. Kenapa? Karena di trimester ketiga si ibu tadi sudah tidak terjadi mual muntah, sudah bisa menyesuaikan seperti itu. Selanjutnya, kekurangan nutrisi di sini dapat menyebabkan terjadinya anemia, terjadi abortus, terjadi partus prematurus, terjadi insersia uteri, perdarahan pasca persalinan, sepsis puerperalis. Nah, hal-hal tersebut bisa berakibat jika ibunya memang kekurangan nutrisi. Nah, jika ibu kekurangan nutrisi, maka bayi bisa lahir prematur, ibu bisa mengalami anemia, mutah perdarahan yang berlebihan pada saat bayi setelah dilahirkan. Cara terbaik agar ibu tetap sehat adalah memberi makanan yang terbaik dengan gizi dan gizi dan jenis makanan yang tepat yang diberikan. Nah, di sini jika ibu diberikan makanan dengan gizi yang seimbang dan vitamin-vitamin yang sesuai dengan kebutuhan ibu dan janin, maka di sini ibu akan lebih kuat. Jika ibu itu bekerja atau beraktivitas apapun, dia bisa semangat, dia bisa sehat. Nah, dan gigi ibu dan tulang ibu dia tidak rapuh jika produksi kalsium, vitamin, mineral tubuh ibu semua tercukupi, maka bayi yang dikandung pun dia akan menjadi tumbuh dengan sehat dan kuat. Dan bayi itu kan menyerap kalsium dari tubuh ibu. Nah, kalau tubuh ibu kekurangan kalsium, maka dia akan menyerap dari gigi dan tulang ibu kalsium itu, sehingga ibunya menjadi giginya keropos, tulangnya mudah capek seperti itu. Itu ibu kekurangan kalsium. Nah, konsumsi alkohol di sini, penggunaan alkohol selama kehamilan merupakan penyebab dari keterbelakangan mental atau cacat lahir. Di sini seperti rokok, alkohol, obat-obatan semua akan mengalir ke darah. Itu kan merupakan racun. Nah, racun itu dia akan mengalir melalui O2 ke darah ibu, dan dari darah ibu tadi akan disalurkan ke plasenta si janin. Di situ dia akan membuat semakin mengecil pembuluh darah yang masuk ke saluran plasenta, sehingga makanan lain yang akan menyerap ke plasenta itu dia daya tampungnya semakin sedikit, sehingga mengakibatkan janin tadi tidak tumbuh dengan sempurna. Nah, terus merokok. Asap rokok dapat menyebabkan suplai O2 dan nutrisi kepada janin melalui plasenta berkurang karena pembuluh darah yang mengecil. Itu tadi yang saya sudah jelaskan ya. Terus akibat langsung
bisa terjadi bayi berat badan lahir rendah. Nah, ini akibat dari rokok, obat-obatan, terus dari alkohol, itu akan berakibat kepada bayi lahir dengan berat badan lahir rendah. Kalau tidak, bisa terjadi abortus, keguguran, atau tidak bayi lahir dengan kecacatan. Contohnya seperti itu. Nah, di sini hamil di luar nikah, kehamilan yang tidak diharapkan. Di sini merupakan kehamilan. Jika ibu terjadi kehamilan di luar nikah atau tidak diharapkan, maka akan terjadi depresi yang berat pada ibu, sehingga ibu di situ akan dia akan berkurang konsumsi makanan, nutrisinya tidak terpenuhi, terus kebutuhan kebutuhan psikologinya juga tidak terpenuhi, sehingga mengakibatkan si ibu itu tadi cemas, depresi, akhirnya mengurung diri, tidak bergaul dengan lingkungan, dan menjadikan ibu itu tadi untuk tidak mengharapkan dengan janin ini, sehingga janin yang berkembang di dalam pun tidak akan tumbuh dengan sempurna. Faktor psikologis di sini ada dua faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor internal dan eksternal. Nah, kalau dari faktor internal yang mempengaruhi yaitu wanita mempunyai emosi yang labil. Yang kedua, personal relationship yang tidak adekuat. Nah, di sini ibu mudah sekali marah. Jika terjadi kehamilan, apalagi awal, itu biasanya ibu mudah emosi di sini. Nah, untuk mengantisipasi emosi itu, ibu harus bisa bawa dirinya sendiri. Bagaimana supaya saya tidak mudah marah, bagaimana supaya saya mengontrol emosi saya, itu saya harus seperti apa, karena emosi yang berlebihan juga akan mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan janin dia tidak bisa tumbuh dengan sempurna. Dari faktor eksternal atau trauma psikologis, contoh di sini ibu melihat di TV, semuanya lihat di TV ada cacat, ada bayi yang lahir dengan cacat seperti hidrosefalus. Nah, ini ibunya akan terbawa di pikirannya, seperti apa ya anak saya nanti, jangan sampai anak saya nanti lahir dengan cacat hidrosefalus. Jangan sampai anak saya lahir nanti dengan cacat bibir sumbing. Nah, itu akan terbawa di pikirannya dia. Nah, hal-hal seperti itu yang harus dicegah supaya ibunya tidak depresi atau tidak mengakibatkan ibu tadi stres seperti itu. Terus seksual abuse, kekecewaan yang tidak terselesaikan, adanya minor disorder, misalnya rasa mual dan konstipasi. Nah, di sini kekecewaan yang tidak terselesaikan, contohnya ibu hamil, dia berharap pada saat hamil dia akan dimanja, dia akan disayang oleh suami dan keluarga, tapi ternyata pada saat hamil dia tidak dihiraukan, bahkan makan pun dia tidak diperhatikan. Nah, hal inilah yang bisa mengakibatkan si ibu tadi itu mengalami depresi. Nah, di sini maka sebagai suami dan sebagai keluarga harus memberikan dukungan. Dukungan berupa apa? Kalau suami bisa mengingatkan istri sudah makan atau belum, atau bisa menyiapkan makanannya, bisa menyiapkan vitaminnya, susunya disiapkan. Ini dek minum susu, ini dek waktunya makan siang. Hal-hal kecil itu akan berakibat baik kepada si ibu, dan pertumbuhan janin pun dia akan lebih tumbuh dengan sempurna di dalam, seperti itu. Nah, support keluarga, di sini support keluarga bagi ibu hamil sangatlah penting bagi psikologi wanita yang cenderung dia tidak labil atau emosinya berlebih. Di sini ya tadi saya jelaskan dukungan suami,
Faktor lingkungan, sosial budaya, dan faktor ekonomi. Di sini kebiasaan adat istiadat yang terjadi di masyarakat kita. Seperti contohnya, pada saat ibu dikatakan hamil, biasanya usia 3 bulan sudah diadakan telon-telon. Nanti usia 7 bulan kehamilan diadakan piton. Nanti pada saat waktu lahiran diadakan acara sepasaran. Nah, pada waktu usia bayi mencapai 40 hari maka diadakan selapanan. Contoh-contoh kecil itu dari faktor lingkungan, adat istiadat dari budaya daerah itu masing-masing ya, seperti itu. Terus ada pantangan makanan yang dilarang dan diperbolehkan dimakan. Nah, ini biasanya orang tua-tua ya, orang tua dengan adat-adat lama itu biasanya mereka ada memberikan aturan bahwa makanan ini kamu nggak boleh makan, nanti bisa berakibat kembung pada perut anakmu. Contoh kayak nangka itu dilarang dimakan ibu hamil dan ibu bersalin. Kenapa? Menurut informasinya makanan itu bisa berakibat kembung pada si ibunya dan si bayi yang dilahirkan tadi. Terus ibu hamil dilarang mengkonsumsi kepiting, ditakutkan nanti bayi yang lahir tangannya jarinya lebih. Itu hal-hal kecil ya yang ada di masyarakat seperti itu. Faktor ekonomi, di sini faktor ekonomi ada masalah terhadap aspek finansial seperti suami tidak bekerja, diberhentikan bekerja, penghasilannya kurang. Nah, hal-hal tersebut bisa berpengaruh terhadap faktor psikologis si ibu tadi. Maka di sini sebagai seorang suami, dia harus betul-betul mencari nafkah. Bahkan jika memang itu bayi diharapkan, atau jika memang itu sudah kemauan kedua belah pihak, maka biaya tadi harus sudah dipersiapkan untuk biaya selama proses kehamilan, untuk biaya pemeriksaan kehamilan, terus untuk biaya partus atau biaya persalinan. Itu semua harus disiapkan jauh-jauh hari, bahkan harus disiapkan sebelum ibu terjadi kehamilan atau bahkan pada saat ibu masih merencanakan kehamilan, sehingga pada saat hamil ibu sudah tidak berpikir lagi nanti saya hamil, saya bersalin biaya apa, itu sudah nggak terpikirkan lagi kalau sudah ada persiapan di awal. Terus lingkungan, hidup di lingkungan kumuh. Nah, ini jika ibu hamil berada di lingkungan kumuh, maka itu semua akan mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan perkembangan si janin. Kenapa? Contoh hal kecil, kalau ibu hidup di lingkungan kumuh, otomatis sirkulasi udara yang masuk ke tubuh ibu, O2 yang masuk ke tubuh ibu itu sudah tidak sehat. Nah, itu tadi udara yang masuk mengandung bakteri. Bakteri itu bisa masuk ke saluran darah si ibu dan akan masuk ke plasenta melalui saluran darah tadi. Itu bisa mengakibatkan bayi tumbuh tidak sempurna, seperti terjadi cacat juga, dan bisa terjadi ibunya mudah sakit. Contoh seperti mudah terserang flu, mudah gatal-gatal, terus ibu terjadi bisul, seperti itu, terjadi panu. Nah, hal-hal seperti itu berarti ibu bisa tinggal di lingkungan yang kumuh. Nah, kalau hidupnya di lingkungan yang kumuh seperti itu, maka ibunya harus antisipasi karena akan rentan terhadap penyakit. Di sini sehingga tidak dapat mengkonsumsi makanan yang bergizi dan harus bekerja. Nah, jika faktor ekonomi tadi kurang, berpenghasilan kurang dari suami, maka ibu mau bagaimana? Dia pasti akan mencari usaha untuk dia harus bekerja maksimal,
Nah, dia untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup, untuk biaya proses persalinan, pemeriksaan kehamilan, itu kan membutuhkan biaya. Nah, ibu di sini maka dia harus bekerja keras. Nah, dia bekerja, akhirnya kebutuhan istirahatnya kurang. Nah, di sini bisa berakibat ibu tadi mengalami kecapean dan janin pun akan berpengaruh di situ gitu. Terus mungkin itu saja presentasi dari saya. Jika ada kelebihan atau kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.